Sekarang kita masuk ke dalam langkah yang ketiga. Setelah kita memastikan bahwa menyala dengan bagus, channel itu benar jalurnya, kemudian kita akan melakukan noise check. Saya pernah menggunakan channel ini untuk memberikan informasi kepada para umat audio sekalian mengenai storing, terutama jenis-jenisnya. Cara penanggulangannya itu banyak faktornya karena dia itu diciptakan tidak dari hanya satu sumber kesalahan saja. Tetapi ini juga harus kita lakukan. Apa saja? Alternator whining, alternator ticking. Jadi kira-kira segala sesuatu noise yang tidak diinginkan diciptakan oleh sistem audio yang baru kita pasang tersebut. Ini juga akan kita jelaskan lebih lanjut simulasinya di mobil yang sudah kita siapkan untuk para umat audio sekalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Bagian kedua ini terkait dengan suara noise yang harus kita perhatikan, kadang timbul dan kadang itu solusinya sederhana, kadang sangat luar biasa membingungkan. Pertama kita nyalakan dulu kendaraan kita ini, maksudnya mobil demo Poison ini. Terima kasih ke Mr. S yang sudah meminjamkan mobil ini pada kami selama berbulan-bulan, sudah menghasilkan banyak sekali sampel buat Poison Store. Kita harus melihat bahwa apakah sistem ini juga mengeluarkan suara yang tidak diinginkan. Yang pertama itu adalah namanya alternator whining. Kalau kita kencangkan RPM, tingkatkan rotasi putaran mesin mobil, maka alternator akan ikut berputar dengan cepat dan memberikan induksi kepada si sirkuit listrik audio sehingga menimbulkan suara itu kalau mengikuti putaran mesin. Baik itu mobil bensin dan mobil diesel itu sama karena sama-sama pakai alternator. Kalian harus perhatikan bahwa itu juga masalahnya terkait dengan sama kayak tadi, grounding juga. Impedansi di titik grounding itu beda-beda. Harus dilihat kalau terjadi storing, kita harus pindahkan ke titik ground yang memiliki nilai impedansi yang berbeda dengan sistem yang ada di mobil sebagai standarnya, titik groundnya. Itu juga penting adanya, jadi perhatikan. Kemudian yang kedua, adanya bunyi masalah alternator, bukan, ignition ticking. Ignition ticking itu kalau suaranya itu itu harus kita perhatikan supaya itu bisa segera dihilangkan juga. Itu datangnya dari sistem mobil yang menggunakan pengapian pematik busi. Kalau zaman sekarang karena coilnya misah-misah, tentunya lebih bagus untuk mengurangi resiko terjadinya ignition ticking dalam sistem audio. Tapi kalau itu terjadi, ya cari bagian mana yang menyebabkan. Atau juga periksa lagi groundnya, lagi-lagi ground yang impedansinya berbeda di setiap titik. Itu dia. Jadi sekian aja untuk bagian kedua. Tolong diperhatikan kalau ada suara-suara aneh, itu juga harus diidentifikasi dari mana asalnya. Sekarang bagian keempat yang juga cukup penting. Masuk ke dalam bagian keempat ini, kita akan membahas mengenai hardware adjustment. Yaitu kita harus memastikan bahwa kalau kita itu memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatunya dari 3 sumber pengaturan, head unit kah, prosesor kah, atau parameter yang terdapat dari amplifier, kalian itu harus memilih hanya untuk menggunakan salah satunya pada beberapa bagian tertentu. Pertanyaannya, boleh nggak saya EQ yang ada di dalam mobil setelah EQ di DSP difinalisasi sama kita? Silahkan saja, karena sumber lagu itu kadang-kadang kualitasnya beda-beda. Jadi kita bisa melakukan tone control, itu masih bisa di head unit. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan pada hardware adjustment ini, di mana kita itu harus memilih apakah kita lebih prioritas untuk menggunakan DSP sebagai unit pengaturan utama.
crossover misalnya harus di nolkan dulu, kemudian dari head unit harus di defeat atau di default dulu. Perhatikan bahwa sumber suara yang bagus itu terjadi kalau kita tidak perlu memikirkan banyak pengaturan dari sistem-sistem lainnya, hanya gunakan satu yang paling banyak jumlah pengaturannya, itu saja yang digunakan. Jadi perhatikan hardware adjustment adalah langkah berikutnya. Rasanya ini udah jelas, jadi kita tidak perlu lagi datang ke mobil untuk menjelaskannya ya. Oke, ini aja ya. Lalu masuk ke dalam bagian kelima, bagian yang juga sering terjadi kalau kita itu akhirnya dihadapkan pada momen-momen kita itu nyari suara tapi nggak dapat yang bagus. Output matching ini mengenai actual gain adjustment yang bisa dikeluarkan dari head unit, itu adalah kontrol volume, DSP, ada penguatan output juga, kemudian di ampli ada gain juga, semua ini harus di-matchingkan. Setelah itu matching semua, dipastikan matching, kita pasti akan mendapatkan output yang merata di seluruh sistem sehingga kita bisa mengoptimalkan nilai volume yang kita butuhkan pada saat kita menggunakan sistem audio tersebut, mau pelan atau mau kuat. Kemudian cek fase. Aduh, kenapa sih masih banyak? Oh, merah biru, segitu gampangnya masih belum banyak yang punya alat seperti ini. Alat yang seperti ini nih, ini kan sebetulnya alat yang simpel yang para instalator harus punya gitu loh. Karena ini bisa juga menciptakan pusing pada saat nanti kita tuning adjustment suara akhirnya. Ini harus diperhatikan. Jadi pastikan di mobil itu nggak ada yang terbalik speakernya. Setelah segala sesuatunya sudah dijelaskan oleh kita tadi untuk para umat audio, bagaimana kita itu bisa menghindari peristiwa brutal kebingungan yang terjadi pada saat kita melakukan tuning suara. Kita harus melihat bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di langkah-langkah SOP yang biasanya kita lakukan untuk konsumen kita nih, konsumen Poison itu benar-benar kita manjakan karena kita melakukan ini semua di mobil mereka. Jadi harap ongkos jasa instalasi kita itu dimaklumi nilainya. Kemudian kita akan melihat bahwa kalau ada yang salah itu kita harus melakukan troubleshooting. Target area perbaikan atas kejanggalan itu harus benar-benar kita identifikasi, jangan kita itu ngacak juga prosesnya. Jadi kita mau cari solusi itu tidak reverse engineering pada bagian tersebut. Kemudian kita menciptakan langkah opsional kalau memang solusi itu terjadi ada pada level komponen, yaitu dengan mengganti komponennya dengan yang kualitasnya lebih baik. Itu yang paling penting. Itu adalah service dari installer dan warranty dari installer terhadap konsumennya. Semua ini harus dilakukan sebelum melakukan proses tuning suara. Jadi para umat audio sekalian, masang sistem audio itu memang nggak gampang. Kalau banyak yang menanyakan sama saya itu, kok gimana terjadi seperti ini, solusinya gimana? Kalian itu paling nggak harus mengerti kurang lebih ilmu dasarnya dulu. Baru pertanyaan itu bisa dilakukan dengan spesifikasi teknis yang lebih baik. Kalau kalian itu tidak bisa menjelaskan pertanyaan kalian dengan seperti itu, akan susah bagi kami untuk menjawabnya. Jadi sekian aja video dari kita mengenai hindari kendala sistem dari awal loh ya, biar kita itu proses tuningnya enak. Itu adalah informasi buat kita, dari kami untuk para umat audio. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini, supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut.